Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu hadirin hadirat, Tuan Guru, para ustadz, para ulama, semuanya yang hadir di sini seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Saya ulangi, berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Saya ulangi sekali lagi, berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di sini mudah-mudahan dalam niat yang sama, yaitu karena mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab cintanya kita kepada beliau memudahkan kita nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena di dalam surat Yunus ayat 60 di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau tak salah saya, di sana bahwa sesungguhnya, oh bukan, di dalam surat Fatir, ya, di dalam surat Fatir, di dalam tafsirnya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti memasukkan manusia itu ke dalam surga dengan 3 sebab. Yang pertama dengan ridhonya, yang kedua dengan rahmatnya, yang ketiga dengan syafaat nabinya. Maka silakan kita pilih masuk surga dengan apa? Ridho kah, rahmat kah, atau syafaat? 3 macam ya. Ridho itu yang tertinggi, rahmat, syafaat. Model-model kita ini apa mungkin diridhoi Allah? Kalau tak mungkin, coba pilih jalan yang kedua. Model-model kita ini apa mungkin dirahmati Allah? Kalau tidak juga, pilih jalan yang ketiga, syafaat Nabi. Kalau tiganya tidak ada, habislah kita. Kemudian
Kalau kita lihat lagi dalam tafsir Ibnu Katsir pada surat Yunus ayat 60. Kalau tak keliru, ya, karena ini pun agak sedang ngedrop sikit ini. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti panggil itu hamba-hamba yang ibadah. Diceritakan di situ yang ibadah yang dipanggil. Yang enggak ibadah yang enggak tahu saya. Tapi yang ibadah itu dipanggil. Lalu Allah tanya, "Hei hambaku," ini kalau ke belakang jatuh enggak ya? Enggak ya. Nah, jangan pula tolentang saya di sini kan. "Hei hambaku, kenapa kau beribadah?" Allah tanya itu. Nah, maka hamba itu berkata, "Ya Allah, Engkau menciptakan sorga, indahnya sorga, naungan-naungan sorga, buah-buah sorga, pohon-pohon sorga. Aku pengen kali masuk sorga, pengen sepengen-pengennya. Karena itulah Engkau kusembah." Allah nanya, "Karena itu kau sembah aku?" "Iya ya Allah." Kalau bahasa sebaliknya, kalau bukan karena itu, cuman gak ada di kitab, cuman kan bikin bahasa sebaliknya. "Karena itulah Engkau kusembah." Maka kata Allah, "Kalau begitu masuk kau ke dalam sorga." Ini hadis. Yang kedua, ditanya lagi yang ibadah ini, "Kau kenapa ibadah?" "Ya Allah, bukankah Engkau menciptakan neraka, panasnya luar biasa, orang-orang bakal kau masukkan ke dalam neraka. Aku nggak sanggup aku masuk neraka itu ya Allah, nggak tahan aku, tak sanggup aku. Karena itulah kau kusembah." Kalau bikin sebaliknya, ya, jadi kau ibadah itu karena takut masuk nerakaku. "Benar ya Allah, kalau begitu masuk kau ke surgaku." Terserah Bapak, ibadah mau milih sebabnya apa. Ini dua. Terakhir yang ketiga, kau kenapa ibadah? Apa jawabannya yang ketiga ini? Aku ibadah bukan karena pengen surga. Aku ibadah ini bukan karena takut neraka. Enggak. Surga makhluk, neraka makhluk. Aku enggak takut. Jadi kenapa kau ibadah? Aku cinta Engkau ya Allah. Cinta Engkau. Itulah sebabnya aku ibadah. Karena mengharapkan ridhomu. Akhirnya apa? Masuk kau ke surgaku. Tiga-tiganya masuk surga. Baru kita tanya, kita yang ibadah ini, apakah alasan kita karena cinta Allah? "Ustaz, aku semayang, tapi masalah cinta mangganya nggak ada rasanya, pokoknya semayang aja." Oke, apakah kau karena pengen surga? Enggak juga. Tanya sekali lagi, ada nggak takutmu ke neraka? Karena tiga nanti ditanya. Maka tak masalah kalau ada orang ibadah karena pengen surga, nggak apa-apa, masuk surga dalam hadis. Kalau ada orang ibadah karena takut masuk neraka, nggak masalah, masuk surga dalam hadis. Maka yang ketiga ini untuk siapa ini? Makanya kalau kita dengar sejarah Rabi'ah Adawiyah, apa dalam doanya? "Ya Allah, kalau ibadah yang kukerjakan ini hanya karena pengen surgamu, masukkan aja aku ke nerakamu. Kalau ibadah yang kukerjakan ini hanya karena takut masuk nerakamu, masukkan aja aku ke nerakamu. Tapi kalau ibadah yang kukerjakan tiap-tiap aku menyembahmu, tiap-tiap aku melakukan perintahmu, hanya mengharap ridhomu ya Allah, masukkan aku ke surgamu." Ini pantasnya untuk Rabi'ah Adawiyah. Jangan doa kita Pak. Takutnya kalau doa kita nanti kabul, bulat awak. Ya, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya hadirnya kita malam ini dengan niat yang sama karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati lahir Nabi. Pertanyaannya, Nabi pernah enggak memperingati lahir Nabi? Itu.
Nabi pernah nggak memperingati lahir Nabi? Jawabannya sering. Apa rupanya yang Nabi buat? Nabi puasa setiap Senin. Nabi puasa setiap Senin. Orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Kenapa puasa hari Senin?" Nabi tidak jawab harinya. Ini kan hari Senin, enggak. Nabi jawab, ini hari lahirku. Itu. Nabi jawab, ini hari lahirku. Nabi enggak jawab hari Seninnya. Berarti dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya hari lahir Nabi ini diingat oleh Nabi, dihormati oleh Nabi. Jadi kenapa bikin maulid Nabi? Yaitu karena Nabi memperingati lahirnya, bahkan setiap Senin. Kan begitu. Ustadz, jadi kenapa kau bikin setiap tahun? Jadi harusnya gimana? Ya harusnya ya setiap Senin. Ya udah kau bikin setiap Senin, kami bikin setiap tahun. Nyatanya orang yang anti maulid, jangankan setiap Senin, setiap tahun pun mereka caci. Kan agak kurang ajar sedikit itu. Ya. Nah, pertanyaan, atas dasar apa maulid dibuat kayak begini? Atas dasar apa dibuat kayak gini? Begitu. Dulu pada masa Al-Muzaffar, pada masa yang lain-lainnya, membuat seperti ini, melihat keadaan umat Islam banyak jumlahnya kayak buih. Kayak buih. Umat Islam itu banyak kali jumlahnya. Tapi mereka hanya kenal nama Muhammad, tak kenal sosok Muhammad itu yang sesungguhnya. Siapa Nabi Muhammad? Padahal di dalam An-Nur ayat 63 Allah katakan, jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti kau memanggil teman. Berarti kan Nabi tidak sama dengan manusia biasa. Bahkan Allah katakan dalam Al-Ahzab ayat 6, An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih aula di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Mereka kenal nama Muhammad, tapi kayak kenal nama-nama yang biasa. Udin, Leman, Wawan, Waalang, Tok Dolah. Ini masalahnya. Nah, oleh karena itu hati mereka jauh dari agama walaupun mereka beragama. Maka oleh ulama pembuat maulid ini ini mau jadi apa ini ke depan? Akhirnya bagaimana? Dikumpulkanlah masyarakat sebanyak-banyaknya, dipanggilkan ahli sejarah yang sebenar-benarnya untuk menyampaikan tentang sejarah Nabi kita, supaya mereka paham siapa Muhammad yang mereka sebut-sebut selama ini, supaya hati mereka itu teguh. Itu tujuannya. Timbul pertanyaan, nah dalilnya mana? Al-Quran jawab, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Kita punya hati,
Nabi punya hati. Hati Nabi teguh tidak? Teguh. Siapa yang neguhkan? Allah. Bagaimana cara Allah meneguhkan hati Nabi? Allah kisahkan rasul-rasul kepada ini yang dipikirkan oleh ulama. Kalau begitu pantaslah umat ini tak teguh hatinya kepada Nabi. Kenapa tak teguh? Karena mereka tak pernah mendengar kisah Nabi. Kalau begitu, kumpulkan masyarakat, panggil ahli sejarah, ceritakan tentang Nabi supaya hatinya teguh kepada Nabi. Cuman kapan masa menceritakannya? Ada orang sedang masalah, begitu penuh masalah, datang, coba awak ceritakan yang ini, tampar kawan. Kenapa? Momennya tidak tepat. Maka dicarilah waktu yang paling tepat. Kapan itu? Buatlah pada masa maulid. Nah, sama kayak pengajian. Nabi Muhammad dulu nggak pernah bikin pengajian hari Minggu, mana pernah. Pengajian Senin, kalau nggak Senin nggak ngaji, mana pernah. Asal jumpa sahabat langsung bersabda, itulah pengajiannya. Tidak pernah dikhususkan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, nggak ada. Maka metode sekarang ini dibuatlah pengajian Minggu, pengajian malam Kamis. Nggak pernah. Apakah gara-gara apa tidak dicontohkan Nabi yang seperti itu, terus ngaji malam Kamis bid'ah? Kan begitu. Maka kita tanya, dari mana cara berpikirnya seperti itu? Nah, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu, mohon maaf Bu ya. Ibu ini tamu Allah di rumah Allah. Ya. Ada hadis tentang hal-hal bercakap di dalam masjid. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, kubur ibu nanti gelap. Ya. Gara-gara perbuatan itu, rencana kemari mau nyari pahala, tiba-tiba bersabarlah 1,5 jam. Karena cinta kepada Nabi, diam, nggak usah ngobrol sama kawan. Karena Rasulullah, sekarang mungkin ibu nggak butuh, tetapi begitu masuk dalam kubur, ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Mungkinkah ibu bisa menjawab Tuhanku Allah, sedangkan ibu tidak menghormati Allah di dalam rumah Allah? Begitu ditanya siapa nabimu, mungkinkah ibu bisa menjawab Muhammad, sedangkan ini malam acara memuliakan Rasulullah, kita peringati maulid, ibu tidak memuliakannya? Siapa kita? Sudahlah kita Quran nggak hafal, hadis nggak ngerti, duha jarang, tahajud mungkin nggak pernah, ditambah lagi 5 waktu pun banyak yang tinggal. Di samping itu juga kita nggak hormat kepada Allah di rumahnya dan tak memuliakan Nabi di malam ini juga. Apa yang mau dinilai? Ya, apa yang mau dinilai? Sekarang ya nggak nampak. Cuman begitu mati nanti baru nampak butuh. Banyak orang merasa tak butuh. Kau baca Quran nggak penting, doa nggak penting, semayang nggak penting. Dia mengatakan nggak penting sebelum mati. Begitu mati udah sibuk, Pak BKM, Pak tolonglah solatkan, tolonglah doakan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi guna diceritakan sejarah ini tujuannya untuk meneguhkan hati. Timbul pertanyaan, ini perlu diuji, betul nggak? Sebenarnya kalau kita beriman nggak perlu uji lagi. Cuman kadang-kadang yang hadir maulid ini ada yang beriman, ada yang setengah beriman, ada kadang-kadang yang masih coba-coba beriman. Maka kita berikan penjelasan ya supaya mereka paham. Kita uji. Al-Quran tadi mengatakan, semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Kenapa maulid dibuat? Untuk dikisahkan rasul,
supaya hati mereka teguh kepada Rasul, supaya teguh kepada agama. Begini, apa betul? Kita uji. Saya dulu benci kali sama seseorang. Dia seorang pendatang ke kampung kami. Benci kali saya. Saya kenal dia, kenal nama, tapi tak tahu dia siapa yang sebenarnya. Kawan saya, sebaya saya, dia tinggal di sebelah rumah. Tiba-tiba siang datang ke rumah saya minta makan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata mak saya. Wah, ada nasi, wak. Karena saya benci, dia minta makan, saya nggak kasihan, malah saya ejek. Ini anak ngelunjak ini. Baru datang udah minta makan, ngelunjak ini. Kenapa saya sebut? Karena saya benci. Akhirnya dikasih mak saya lah dia makanan, makanlah dia. Begitu makan saya benci kali melihatnya. Sedang benci-bencinya saya datang Tok Dolah. Panggilnya saya. Ada kau tengok si Godeng? Godeng mana? Itu. Oh, itu. Anak yang ngelunjak itu, saya bilang. Kenapa, Tok? Aku kalau nengok dia kasihan aku. Ternyata saya enggak berkawan. Saya benci atau kasih berkawan enggak saya? Enggak. Kalau saya benci atau benci, berkawan saya. Kasihan aku melihat dia. Nah, merasa terasing saya. Kenapa rupanya, Tok? Dulu dia paling kaya di kampung ini. Sekarang dia paling miskin. Kau tahu sejarahnya? Itu atuknya dulu itu, ya. Ama atukmu kawan, cuman beda umur. Atukmu umur 18, atuk dia tadi umurnya udah 30. Dulu waktu atukmu mau nikah tak ada duit, atuknya itu yang danai. Nikahlah atukmu, lahir ayahmu. Terus bagaimana? Begitu ayahmu dulu mau atuk itu meninggal, atuknya itu. Tinggallah anaknya ayahnya si Godeng itu. Begitu ayahmu dulu mau menikah. Nah, ayahnya si Godeng itulah yang modalinya, lahirlah kau. Meninggal pula ayahnya, luntang-lantunglah dia, entah kemana, aku pikir mati. Tiba-tiba 3 hari yang lalu datang dia ke kampung ini lagi. Makanya nangis aku melihat dia. 5 menit yang lalu saya benci 100%, sekarang sudah sayang 100%. Kenapa? Karena tadi saya belum tahu siapa dia, belum ada yang mengkisahkannya. Maka Quran katakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Ya. Maka dibuatlah maulid supaya dikisahkan tentang Rasul. Nah, orang yang anti maulid sampai dalil ini dia masih punya kelah. Kalau begitu pentingnya Ustaz, kenapa sahabat enggak bikin? Kalau sebegitu pentingnya, begitu dia mematahkan dalil kita. Kenapa sahabat tidak bikin? Ya, kita jawab, kau bacalah ayat. Coba kau baca. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah-kisah rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Coba kau baca ayat, kau gabungkan dengan pertanyaanmu, kau waras apa tidak? Tujuan dikisahkan rasul ini untuk meneguhkan hati terhadap orang yang tak paham tentang
Rasul. Pertanyaannya, sahabat hari-harinya sudah bersama Rasul, untuk apa lagi diceritakan? Jelas ya? Kadang-kadang mereka tanya, kenapa sahabat nggak bikin? Kalau itu baik, tentu Rasul pertama kali bikin. Makin nggak jelas lagi. Kalau memang baik, tentu Rasul yang bikin. Tanya sama mereka, Rasul pernah azan apa tidak? Baik nggak azan? Dia bilang kalau baik, tentu Rasul bikin. Oke, kita uji pernyataan dia itu benar apa tidak. Rasul pernah azan apa tidak? Tidak. Baik apa tidak azan itu? Baik. Kenapa Rasul tak bikin? Ini menunjukkan pernyataan mereka itu tidak lulus ujian. Nah, Ustaz, kenapa dibikin setahun sekali? Saya tak punya jawaban. Memangnya siapa saya? Tetapi Quran yang punya jawaban. Kalau berselisih pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Jangan kepada Quran saja tapi menolak hadis. Jangan kepada hadis saja tapi menolak Quran. Quran itu berapa ayat? Hah? Coba nah? 6.236. Itu ayat yang mana itu? Ayat yang mana? Yang bulat-bulatnya itu kan? Iya kan? Ulama menjelaskan itu bukan menjelaskan yang bulat-bulat. Maka harus jelaskan dengan rinci. Terdiri dari 6.660. 6.660. Lebih apa enggak? Lebih kan? Berarti salah kan? Kalau dihitung yang bulat lebih. Mana yang membuat pas? Al-Quran itu di dalamnya ada 1.000 perintah. Udah berapa? 1.000 larangan. Berapa? 1.000 kisah. Berapa? 1.000 perbandingan. Berapa? Ya. Terus apa? 1.000 perintah, 1.000 larangan, 1.000 janji pahala, 1.000 janji dosa, 1.000 kisah, 1.000 perbandingan, 6.500 halal haram, 6.500, 100 doa dan tasbih, 60 nasikh dan mansukh. Berarti 6.660. Bukan yang bulat-bulatnya itu. Ya. Kalau yang bulat-bulatnya nggak sampai. Ini kandungannya. Catat aja. Kalau ada perintah catat 1. Kalau ada perintah yang kedua catat lagi. Dapat nggak jumlah segitu? Di situ dia. Maka ulama yang menilainya. Bukan kita. Kalau kita pun nggak sanggup kita itu. Nyarinya segitu. Kalau bulat-bulatnya itu anak TK pun bisa. Karena Fatihah berapa? Tambahkan aja terus. Al-Baqarah tengok ujung suratnya berapa. Begitu. Nah, maka kalau mau ikut Quran, ya ikutlah. Perintah kembali perintah, larangan kembali larangan, penjelasan kembali kepada penjelasan. Kalau ayat sedang menjelas, tuntaskan, jangan dipotong. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Nah, ini sedang apa? Penjelasan. Kalau penjelasan jangan dipotong. Baca sampai jelas. Allazina hum dan seterusnya. Nah, begitu dia. Terus apa lagi? Selain Quran, sunnah. Nah, sunnah itu apa? Sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Itu sunnah. Orang sering mengaku kami sunnah, tapi bukan seperti sunnah yang dipahami oleh ulama ahlus sunnah. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Loh, ini dapatnya di mana ini? Nah,
Oke. Jadi Al-Quran mengatakan wa zakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Siapa yang bilang? Quran. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Baru kita bertanya, hari Allah itu apa? Hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Ini Quran, jangan sembarangan. Perlu penjelasan dan tafsir. Siapa yang berhak menafsir pertama kali? Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah tentang masalah ayam di sini? Maka kita baca hadis dari Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah menafsirkan ayam itu adalah dua. Apa itu? Nikmat, karunia. Jadi kalau ayat tadi mengatakan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah, pakai tafsir Nabi, ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Iman nikmat enggak? Nikmat. Maka ingatkan orang tentang iman. Makanan, minuman nikmat enggak? Ingatkan. Nah, lahir Nabi nikmat enggak? Ingatkan. Pertanyaannya, di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang mana? Kalaulah Nabi tak ada, ya, sholat ada enggak? Zakat puasa ada enggak? Masjid ada enggak? Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali kelahiran Rasulullah. Lalu Allah katakan ingatkan mereka kepada ya nikmat dan karunia Allah. Berarti lahir Nabi nikmat yang paling besar. Ketika Allah mengatakan ingatkan mereka, berarti nah setahun sekali sudahlah termasuk memadai dengan ayat ini. Ustadz, kita bikin sebulan sekali. Ya udah bikin, kalau memang mau, tak salah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Wahabi yang anti Maulid, dah di sini udah kita bantah. Dia masih ada celah dia bantah. Apa itu Maulid? Ya, pakai makanan segala macam, menghabiskan dana, bikin mubazir katanya. Ya, mubazir. Oke, kita garis bawahi mubazir. Mubazirnya kenapa? Yaitu ngabiskan uang, bikin makanan segala macam, mubazir. Oke. Apa? Bilang mubazir ya? Iya. Bulan yang lalu ngapain rame di rumah? Oh, itu mestakan anakku. Mestakan anak. Kapan? Itulah 2 bulan yang lalu ku pestakan. Berapa habis dana? Ya lumayan juga lah. Sapi 1 ekor, kambing, karena banyak orang nggak masak muka makan sapi. Nah, potong kambing. Pokoknya yang tumbang adalah 20 ekor kambing. Yang terkilir nggak tahu aku. Pokoknya yang tumbang 20 ekor. Oke. Nah, lain lagi ayam, telur ayam. Totalnya berapa? Ya 50, 60, 80 habis. Nah, bikin habis 80 juta untuk apa itu? Kalau nikahkan terus anak tadi tanpa kambing-kambing itu sah nggak? Ya namanya pun demi anak. Demi anak habiskan duit 80 juta. Begitu Maulid demi Nabi, kritik. Otak di mana? Apa enggak baca Al-Quran? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama di hati orang mukmin ketimbang diri mereka, ketimbang ketimbang anak Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi apa lagi? Orang berkata tentang gembira. Gembira. Andaikan dulu lahir Nabi, ya, lahir Nabi dulu, Abdul Muthalib enggak gembira, Abu Thalib enggak gembira, semuanya enggak gembira. Kira-kira sedih enggak?
Saya ada orang bilang, Ustaz, aku minta tolonglah ini. Apa masalahmu? Aku dah nikah 25 tahun, tapi istriku belum ada tanda-tanda mau punya anak. Tolonglah doakan Ustaz. InsyaAllah. Dah tahun muka saya tanya, macam mana udah punya keturunan? Belum. Tolonglah Ustaz, tolonglah doakan, tolong doakan. Tiba-tiba ya 2 tahun kemudian istrinya hamil. Senang kali dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berkat doa Ustaz istri saya hamil. Padahal saya lupa doakannya. Ya. Senang enggak dia? Senang. Coba kita bikin bahasa lain. Ustaz, cewekku hamil. Macam mana? Bagaimana Rasulullah dulu waktu lahir? Abdul Muthalib senang, semuanya senang, bergembira mereka. Kita umatnya mengulangi kegembiraan itu. Gembira berulang-ulang gembira, sedih berulang-ulang sedih, benci berulang-ulang benci. Jangan kau sebut lagi namanya. Kenapa? Karena 2 tahun yang lalu dah benci. Nah, apa boleh bergembira? Saya enggak punya jawaban. Cuman Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali sebagai rahmat. Kami enggak utus engkau kecuali rahmat. Siapa yang bilang rahmat? Allah. Jadi Nabi Muhammad kata Allah rahmat semesta alam. Kalau hujan masih lokal, hujan Medan, Jakarta belum. Hujan Denai di kami sana tidak. Kalau rahmat semesta alam. Maka ketika Nabi dikatakan rahmat, kita baca ayat yang lain, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bizalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Siapa yang nyuruh bergembira dengan rahmatnya? Allah. Siapa rahmatnya dalam Quran? Rasulullah. Allah menyuruh gembira terhadap Rasulullah. Ketika Wahabi memprotes, kita bantah. Mau dari mana lagi? Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dulu barangkali. Ya. Baiklah, kepada Bapak-bapak yang sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada Bapak-bapak atau Ibu sekalian ingin bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada dihujat sama kelompok yang anti maulid, mengatakan bahwa maulid itu pertama kali diselenggarakan oleh orang Syiah. Bagi Pak ini agama ada. Jadi bagaimana kira-kira respon? Makanya saya sukanya dalil. Maulid ini pertama kali dibikin oleh Syiah. Yang Nabi tadi apa? Enggak dibacanya. Yang Nabi awak bilang tadi, kenapa kau puasa? Karena ini hari lahirku. Maulid apa enggak itu? Andai kata hadis itu tak ada, lalu kalau pertama kali dilakukan oleh Syiah, misalnya begitu, salahnya di mana? Pertama kali puasa 10 Muharram siapa? Yahudi. Nabi puasa 10 Muharram sebelum dialog sama Yahudi apa setelah dialog sama Yahudi? Yahudi, kenapa kau puasa hari ini? Kan gitu. Ya Rasulullah, ini ya Muhammad, ini kan 10 Muharram Asyura ini. Apa rupanya hebatnya Asyura? Kan begitulah kalau istilah bahasa kitanya. Ya ini kan hari
Ya, 10 Asyura, hari Allah mengelamkan Fir'aun, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka setiap tahun Nabi Musa itu puasa 10 Muharram, bentuk syukurnya kepada Allah atas keselamatannya yang diberikan Allah kepada dirinya, sekaligus Fir'aun ditenggelamkan, mati. Maka karena kami pengikut Nabi Musa, kami juga puasa. Apa Nabi bilang? Nabi bilang lo gue en gitu kan? Tidak. Kalau itu alasanmu, kami yang pantas memuasakannya. Siapa yang ngasih contoh itu? Kan gitu. Kalau apa namanya puasa siapa itu? 10 Muharram. Siapa yang ngasih contoh itu? Rasul. Maka apakah orang yang puasa 10 Muharram jadi Yahudi kan gitu? Apakah yang Maulid jadi Syiah kan gitu perbandingannya? Tapi gini Ustadz, Nabi Muhammad kan puasa 10 Muharram dibedakannya dengan Yahudi. Dimulai dari 9. Oke, 9 pembeda. 10-nya asli nggak? Di dalam beda tersebut ada nggak aslinya? Ada kan gitu. Ada aslinya. Masih ada aslinya. Baru kita tanya, maulid kita dengan yang dibikin oleh Syiah masih ada nggak aslinya? Tak ada. Tak ada. Jadi andai kata itu pun nggak cocok. Andai kata itu. Dan kita nggak pakai itu. Maka dari tadi kita jelaskan dalil gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi beberapa ibu yang bertanya. Jangan kosong waktu, jangan kosong waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tahu sama tahunya itu. Apa dia bilang? Setiap amalan yang enggak pernah dikerjakan Rasul tertolak. Baru kita tanya, kau hidup sejaman sama aku, kau enggak ketemu Nabi, aku enggak ketemu Nabi. Bukan kan begitu? Ini dulu kita ini kan. Jangan panjang-panjang dia. Ya. Kau enggak ketemu Nabi, aku enggak ketemu Nabi. Nah, semua ajaran itu dari Nabi. Kira-kira dalam riwayat siapa kau temukan sebuah hadis kalau Nabi nggak bikin, nggak boleh kita bikin, karena bahasa itu menghukumi amalan orang lain, kan gitu? Di mana adanya itu kalimat itu? Kalau Nabi nggak bikin, nggak boleh kita bikin. Lalu pengamalnya siapa? Kan gitu? Apa yang dikerjakan sahabat setelah Rasulullah wafat? Apa yang dikerjakan Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat? Zaid bin Haris datang ke makam Rasulullah, Umar bin Khattab datang ke makam Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, ini musim kemarau panjang, mintakan kepada Allah supaya Allah turunkan hujan." Apakah Zaid bin Haris, Umar bin Khattab, Aisyah istri Nabi itu termasuk pelaku bid'ah yang pertamanya di zaman salafus saleh, sehingga kullu bid'ah dalalah, masuk neraka? Kan baru kita tanya, otak gimana itu? Kan gitu? Oke, lanjut. Ya, baru enak dia. Jadi Ustaz, sebenarnya gimana sih aturan biasanya, aturan-aturan yang sebenarnya amalan ketika tidak melakukan oleh Rasul, kemudian kita buat contohnya gitu saya pernah diskusi sama paham itu saya. Jadi dia pernah sholat berjamaah sama kita. Setelah sholat berjamaah kita berzikir, lapas zikir kita mengulang astagfirullahaladzim dan lalu beliau berdebat istighfar dia, mungkin itu yang dia lakukan cukup dengan Astagfirullah saja. Lalu saya bilang, apakah dengan menambah al-azim? Bukan, itu bukan dari kita, itu Rasulullah, ada riwayat yang lain. Maksud saya, ya. Ketika saya bilang apakah menambah al-azim, kita langsung masuk neraka saja. Jadi maksud saya, gimana sih sebenarnya batasan-batasan
Ini pertanyaan Bapak masih mengakui, kan gitulah itu kan. Pertanyaan Bapak menunjukkan Bapak masih mengakui bid'ah yang dibuat oleh mereka. Mereka membuat bid'ah, kalau Nabi tak bikin tak boleh kita bikin. Itu kan bid'ah itu. Ketika orang terperangkap dengan kalimat itu, maka dia bertanya, ya, padahal itu yang membuat kita terperangkap ke dalam bid'ah yang paling besar dia bikin, menghukumi orang lain. Wahabi ini paling besar bid'ahnya, cuman nggak kelihatan di bawah. Misal pemerintah membuat aturan kalau kereta nggak punya kaca spion itu nggak ditilang. Itu misal. Datang polisi, ya, bikinnya kalau nggak ada kaca spion ditilang, sehingga umumnya masyarakat berkata hati-hati kalau ke kota, kalau nggak ada kaca spion nanti ditilang. Maka ada orang keluar nggak pakai kaca spion, ini kereta bid'ah, kan begitu. Padahal yang membuat bid'ah, yang bikin aturan nggak ada kaca spion, karena arti awal aturan itu nggak demikian. Kita tes lagi. Kata Nabi, dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak ziarah kubur? Cemana cerita boleh? Dulu kularang kalian ziarah kubur, boleh nggak? Nggak boleh karena dilarang. Tapi mana ada tapi nggak boleh karena dilarang, titik. Begini Ustadz, jangan berkilah-kilah kau. Kalau tak boleh ya tetap tak boleh. Kapan? Dulu. Sekarang kata Nabi, ziarahlah. Sekarang boleh nggak? Boleh, kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pakai tapi lagi. Kalau boleh ya boleh. Sebagaimana tak boleh tanpa tapi, boleh juga tanpa tapi. Wahabi muat tapi. Di sini bid'ahnya. Apa kata Wahabi? Kalau mau ziarah jangan dikhususkan waktunya. Ini kalimat ini siapa yang buat? Wahabi. Maka dihukumilah orang ziarah menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, bukan dari Nabi, tapi dari undang-undang yang dibuatnya sendiri dengan mengatasnamakan ini agama. Setahu saya yang model gini adanya dalam ajaran Kristen, kan gitu. Apa itu? Injil yang asli kan Yesus. Datang Matius bikin, Yohanes bikin atas nama Injil yang sebenarnya. Datang Wahabi pun bikin aturan atas nama Quran dan Sunnah. Berapa banyak orang dihukumi tak boleh ziarah menjelang Ramadan, bukan dari Quran, bukan dari hadis, tetapi dari undang-undang yang mereka buat. Kalau mereka tak keluarkan statement, kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Kalau mereka nggak keluarkan bid'ah ini, tentu tak menjadi persoalan tambahan azim pada istighfar astagfirullah. Toh itu juga ada hadis riwayat lain yang pakai hal azim. Begitu. Makanya ketika Bapak tanya sampai batas mana, kan begitu. Pertanyaan sampai batas mana karena masih digenggam oleh kalimat kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Gitu. Apa ini? Ada masuk pertanyaan. Bagaimana hukum orang yang menghina Nabi dengan membuat kartu Nabi sehingga menyakiti? Kemudian bagaimana? Pertanyaan satu dulu, ya. Nabi itu siapa rupanya? Jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti kalian memanggil teman. Teman saya namanya Udin. Mau kemana Den? Gitu. Boleh nggak dalam Quran? Itu masih kategori sopan apa nggak? Tak dibolehkan Allah, apalagi ngejek. Apalagi ngejek. Saya contohkan yang ringan untuk menghukumi yang berat. Manggil Muhammad aja nggak boleh. Makanya kalau berselawat saya pakai Sayyidina supaya tidak kena pasal ayat ini.
Begitu. Dah? Nah, lanjut. Kemudian bagaimanakah agama ayah Nabi Muhammad sedangkan pada saat itu belum ada Nabi Muhammad? Agama Bagaimana statusnya ayah Nabi Muhammad? Masuk neraka apa tidak? Kan gitu aja lah. Ya. Coba sambil santai buka Bani Israel ayat 15. Ya, sambil santai buka Bani Israel ayat 15. Kita lihat ayah Nabi Muhammad di neraka mana. Ya. Dapat ayat 15? Dapat? Coba baca mic-nya, jelas. Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya terus. Artinya barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat sesuai hidayah itu untuk dirinya. Dah, saya nggak komen yang di situnya. Terus. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Nah, siapa yang sesat, maka sesat untuk dirinya sendiri. Quran ini hidayah apa enggak ini? Untuk hidayah apa enggak? Siapa yang berbuat sesuai hidayah untuk selamat dirinya. Kan begitu. Maka tak menyoleh menyalahi hidayah, tak boleh menyalahi Al-Qur'an. Setuju enggak? Setuju. Terus lanjut ayat. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Orang yang berdosa tak memikul dosa orang lain. Dah, enggak kita komen. Terus. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Seperti kami tidak azab sebelum kami mengutus rasul. Pertanyaannya, ayah Nabi setelah diutus rasul dia kafir tak beriman atau sebelum diutus? Diazab apa enggak berdasarkan ayat itu? Tidak diazab. Yang punya surga siapa? Yang punya neraka siapa? Yang mengazab siapa? Allah bilang enggak diazab. Kan begitu? Cuman orang Wahabi udah kadung menuduh ayah Nabi diazab. Kita tunjukkan ayah Nabi enggak diazab, mukanya merah. Pala kali dia enggak jadi diazab ayah Nabi tadi. Itu menunjukkan rasa cinta apa rasa benci? Ya. Tidak kami azab sebelum kami utus rasul. Atas dasar apa? Oh begini Ustaz, ada hadis. Oke, kau pegang hadis, aku pegang ayat. Kan begitu. Berdasarkan ayat masuk surga apa enggak? Masuk neraka apa enggak dia? Tidak, berdasarkan ayat. Nah, kita bikin aja bertentangan ayat dan hadis. Kan begitu dulu. Ini jangan dipotong-potong nanti ini. Jangan pula bahasanya kita bikin bertentangan. Jangan dipotong-potong. Dah, oke. Baru kita komentari tentang hadis. Datang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku di mana? Dalam neraka. Sedih dia, pergi dia. Nabi menyenangkan. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Abumu dengan abuku dalam neraka. Ayah. Ayah ini bisa dua arti. Ayah kandung. Yang kedua paman. Kan begitu. Kalau diartikan ayah kandung, bertentangan nggak dengan ayat? Bertentangan. Kalau diartikan paman, bertentangan nggak dengan ayat? Tidak. Kenapa kita maksa harus kemari, sedangkan kemari masih boleh dan selamat? Siapa paman Nabi? Ada namanya Abu Lahab apa Abu Jahal? Nah, Abdul Uzza itu bukan paman uak Nabi, karena ayah Nabi paling kecil. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu uak Nabi. Emaknya namanya Lubna binti Hajir. Ya. Dari Bani Makhzum, kalau tak dari Bani Khuzai. Maknya itu dari Bani Khuzai. Dia pun tak punya saudara kecuali dia aja. Sekandung cuman dia tok. Orangnya penyayang. Abu Lahab itu sayang sama Nabi waktu kecil. Cuman dibalik penyayang dia jangan dibantah. Ada orang model gitu.
Sayangnya sayang betul, tapi jangan potong cakap, ngamuk. Maka kapan dia ngamuk sama Rasulullah? Ketika Rasulullah berdiri berkhutbah di kaki bukit, dipanggilnya uaknya, mendengarkan khutbahnya, bertentangan dengan pemikiran uaknya, ditunjuknya Nabi, dihinanya Nabi, turun ayat tabat yada. Beda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal namanya Umar, ada yang bilang Umar. Dua itu Umar bin Khattab sama Umar bin Jadi Rasul pernah berdoa, ya Allah kuatkan agama ini dengan Islamnya salah seorang di antara mereka, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Diterima yang Umar bin Khattab, tinggallah Abu Jahal. Abu Jahal ini kerjanya ngejek aja itu. Ngejek aja sampai satu ketika berkelahi sama Nabi, dibanting Nabi, bengkak lututnya. Tambah dendam. Yang membuat final dendam, dilamarnya Khadijah. Mana mau Khadijah? Ya, dinikahi oleh laki-laki yang model gitu, tukang ngejek. Tak mau Khadijah. Bulan besoknya, istilahnya setelah itu dilamar oleh Rasulullah. Mau Khadijah, tambah benci sumur hidup. Nah, jadi wak Nabi ini tadi ada. Kalau diartikan Abu di situ kepada wak, selamat dengan ayat. Kalau dipaksa kemari berkelahi, ayat dengan hadis. Kan begitu. Masih ada jalan keluar. Wahabi nggak mau dia bela. Kalau kita tanya, nah ayahmu masuk neraka, palak kali dia. Kalau ayah Nabi masuk neraka, senang dia. Tak punya rasa cinta kepada Nabi. Al-Quran katakan dia selamat. Oke. Ada lagi Bapak Ibu bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya. Hah? Dekat aja sini, payah kita dengarnya. Sekarang ini kan banyak kelompok yang merasa dirinya itu paling merasa benar kelompoknya, Ustaz. Sekarang ini ada banyak kelompok yang merasa paling, ya mesti gitu. Kalau enggak bubar kelompoknya, ya kan? Itu bukan katanya, kata Nabi. Kata Nabi, Islam itu terpecah belah menjadi 73 golongan, ya kan? Bukan kata dia, kata Nabi. Oke. Satu yang masuk surga. Terus apa kata dia? Nah, inilah yang nggak suka saya. Kira-kira, ya. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka, kira-kira tidak berfaedah terhadap kebenaran. Yang bilang siapa? Al-Quran. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi kalau begitu, siapakah yang masuk surga itu? Nah, kata Wahabi masuk surga enggak? Ya, dia yang masuk surga. Yang bukan Wahabi masuk neraka dengan alasan yang bukan Wahabi terlibat bid'ah, syirik, khurafat. Kan gitu. Maka yang masuk surga Wahabi, yang bukan Wahabi masuk neraka. Oke, kita lihat berdasarkan Quran dari desain. Ibu-ibu punya arisan 12-20 orang. Hari ini narik di rumah makcik bedah. Anggota arisan 20, masang teratak 70 teratak.
Macam mana itu? Aing arisan anggota 20, masang terata 7 teratak. Ini yang ngambil arisan ini gila enggak ini? Hah? Motong sapi 25 ekor. Ya, ada angka kurang waras. Ya kan? Enggak cocok dari jumlah dengan persiapan. Oke. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Perintah enggak? Terhadap perintah bagaimana tugas kita? Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum. Hai orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul kalau Allah dan Rasul nyuruh kamu. Berarti karena perintah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan sorga. Allah nyuruh kita segera ke sorga yang luasnya seluas 7 langit dan bumi. Luas enggak sorga? Dijanjikan untuk orang yang takwa. Kata Wahabi yang takwa dia, yang lain masuk neraka. Sorga luasnya 7 langit dan bumi untuk yang takwa. Yang bukan Wahabi bid'ah, enggak takwa. Yang takwa cuman dia masuk sorga lah. Wahabi tadi kosong enggak sorga? Salah desain apa enggak itu Tuhan? Kalau kita lihat ayat ini, kalau Wahabi mengatakan yang lain bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya, kita cek berdasarkan ayat ini, kayaknya bukan Wahabi yang masuk itu. Ya. Lalu kalau apa alasannya bukan Wahabi? Kita lihat di dalam surat Waqiah. Ada li ashabil yamin. Kami ciptakan golongan kanan. Ya. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Golongan kanan itu yang masuk surga mayoritas. Wahabi mengklaim dirinya, sedangkan Wahabi minoritas. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Kira-kira yang sullah di saat ini itu siapa? Lalu Wahabi di mana? Ustadz, kami nggak masuk sullatun, nggak masuk li ashabil yamin, tapi kami masuk sabiqunas sabiqun. Oke. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Berarti kau yang sabiqun ya? Iya. Jumlahmu sikit ya? Iya, karena kau yang bilang sabiqunas sabiq. Oke. Sabiq itu orangnya sikit akhir zaman. Lalu kau klaim dirimu lah yang sikit. Kan begitu? Kau juga masuk neraka karena sudah kau fitnah ahli sorga. Dari mana lagi? Udah. Alaikum bisawadil azam. Wajib atas kalian mengikuti mayoritas. Faman sajja ilan nar. Siapa yang mengucilkan diri, maka mengucilkan diri dalam neraka. Siapa yang bilang itu? Sebenarnya kita mau Wahabi ini, kalau memang dia punya paham beda, silakanlah, nggak apa-apa. Kenapa saya menjawab? Karena mereka menyerang. Dia beribadah dengan caranya, paham dengan pahamnya, ya nggak masalah. Tapi dia nyerang di masjid kita juga, dia nyerang. Kita nggak pernah nyerang di masjid dia. Kalau penumpang sholat aja, Pak, kan gitu. Tapi dia tidak. Nah, jadi kira-kira siapa itu golongan kanan? Golongan sekarang ini Islam ini banyak golongan. Maka dari golongan itu kita ambil 3 yang besar-besar: Sunni, Syiah, Wahabi. Dari 3 ini kita uji mana yang mayoritas. Yang mayoritas adalah Sunni. Maka 2 ini, kalau ini kita uji berdasarkan ayat, berarti bukan termasuk. Mau diuji dari mana lagi? Banyak alat ujinya. Ya. Kita nggak main keluarkan aja undang-undang,
tanpa uji yang lebih detail gitu. Okey. Bapak Ibu sekalian, sudah kita tunggu tak ada lagi, berarti habis. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا إخلاصا وجعلنا من المخلصين اللهم ارزقنا توفيق والهداية والاستقامة اللهم إنا نعوذ بك من الشك بعد اليقين ونعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ونعوذ بك من عذاب يوم الدين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.